Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ada gue seperti biasa Herjunus Syaputra di podcast ini. Dan kita tahu kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan dengan beragam bahasan yang kita bawa ke ruangan ini untuk teman-teman agar lebih broaden lagi horizonnya, makin pinter lagi, makin paham lagi tentang apapun yang terjadi di sekitar kita. Nah, sebelum kita bicara tema hari ini, gue mau ngingetin kita punya banyak platform untuk teman-teman nonton, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube, semuanya @PartaiPerindo. Kita juga punya RCTI Plus, Okizon, Sido News, news.id, dan pastinya website Partai Perindo. Jadi ada kurang lebih 10 platform, tinggal dipilih aja mau nonton podcast kita dari yang mana. Dan tema hari ini relate banget dengan, kenapa saya bilang milenial anak muda, karena banyak kayak mungkin teman-teman bicara punya UMKM, punya usaha, punya produk yang mungkin sangat original ya. Kita harus paham yang namanya legal segala macam. Kenapa? Karena ketika aku pun ngobrol ini sama teman yang punya usaha, ketika bicara usaha kita nggak cuma bicara soal modal, kemampuan, tapi ketika kita punya usaha, punya karya lah, sudah walaupun nggak gede kecil-kecilan, harus paham juga tentang hukum. Karena ini juga relate dengan banyak hal perizinan segala macam. Nah, ini yang akan kita coba bahas di podcast hari ini, yaitu mengenai manfaat hak kekayaan intelektual dalam meningkatkan produk UMKM, tapi bisa lebih ke kalau teman-teman suka musik ya atau punya karya lagu, nah ini juga harus kita coba nonton ya. Kira-kira seperti apa yang harus dikerjakan atau apa yang harus kita pahami bersama. Nah, tamu kita hari ini pas banget ya, background-nya hukum ya. Jadi kita akan bicara dengan Bacalek DPR RI Dapil Jawa Tengah 5 ya, Partai Perindo. Ada Bang Agung Nugroho SHMH. Assalamualaikum Bang Agung. Waalaikumsalam. Aduh, ini keren sekali rambutnya nih. Siap. Saingan sama gue nih. Iya. Gitu ya. Baru cukur kemarin Bang. Baru cukur, ya. Bang Agung sehat ya? Sehat. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Dan tadi kita bicara nanti hak intelektual, UMKM. Tapi sebelumnya Bang Agung Dapil Jawa Tengah 5. Jawa Tengah 5. Berarti ini Solo, Surakarta, Kota Surakarta, terus kemudian Kabupaten Klaten, Boyolali, Sukoharjo. Jadi wilayah-wilayah itu nanti kalau lihat ada fotonya Bang Agung, monggo ya, tanteni ya. Dan sebelum kita bahas tema hari ini, Bang Agung kan berkecimpung di politik, background hukum. Yes. Ini kalau saya bisa melihat bahwa ini sesuatu yang relate sih. Ya. Banyak sekali orang yang ketika terjun ke politik memang punya background hukum. Apakah ini memang yang Bang Agung memang intuit, atau ketika bicara politik tadinya memang nggak kepikiran ke politik atau seperti apa perjalanannya? Memang politik ini sangat mempengaruhi ya, khususnya di bidang hukum ya. Betul. Hukum sendiri kan dibuat berdasarkan dari win-win solution dari politik sendiri. Jadi seperti DPR juga menentukan perundang-undangan dengan cara berpolitik seperti itu. Bahkan Presiden saat membuat undang-undang juga kan harus ada kompromi-kompromi politik seperti itu. Jadi memang yang dikerjakan selama ini muaranya pasti ke situ. Iya. Nah, kalau aktivitas Bang, lawyer ya pastinya ya. Yes. Sekarang di mana base-nya, di seperti apa keseharian? Keseharian saya memang base-nya sebagai lawyer, terus kemudian kantor di SCBD, City Tower, terus kemudian selain sebagai lawyer, saya juga sebagai konsultan haki. Yes. Nah, ini yang akan kita bahas, haki dan HKI ya. Itu ada bedanya juga. Ya, haki. Nah, kalau kita bicara haki dan HKI, ya saya pribadi sering banget dengar haki ya, hak kekayaan intelektual. HKI, ini beda kah dua frasa ini? Sebenarnya frasanya sama ya. Di awal dulu dikenal dengan hak kekayaan intelektual, ya kan disebutnya HKI. Ternyata sekarang sudah disingkat lagi menjadi HKI. Oke. Terus kemudian dirjennya sendiri ada Dirjen KI, seperti itu. Nah, bicara ini Pak Agung, kenapa ini penting untuk UMKM? Kalau saya lihat memang namanya legal ya segala macam. Ketika punya usaha memang harus paham ini. Kalau ada pertanyaan, kenapa ini penting untuk UMKM? Jawabannya apa? Jawabannya simpel, adalah melindungi produk dia dari kompetisi yang tidak sehat. Dalam bentuk pemalsuan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan si UKM itu tersebut. Jadi dengan kata lain ketika kita punya produk dan itu
original kita. Original kita. Ketika ada produk tiruan, kita bisa melarang mereka untuk menggunakan misalkan merek ya, merek kita sudah terdaftar ya kan, bisa melarang, ya kan? Bisa juga bagi UKM tersebut melakukan ada sistem namanya franchising, yes, franchise, atau mungkin juga dengan licensing, ya kan, lisensi, misalkan mereknya, misalkan bajunya, misalkan Mas Juno punya merek baju label sendiri Juno, ya kan. Terus kemudian saya suka, oh mereknya bagus nih, sedangkan desainnya juga menarik ya kan, untuk milenial ya kan. Terus saya bilang, boleh nggak saya lisensi merek Anda untuk baju yang saya akan pasarkan di luar negeri seperti itu. Jadi kurang lebih tadi ketika kita punya istilahnya anak ya, karya gitu, jangan sampai diambil orang. Jangan sampai diambil itu orang. Kenapa kita harus mematenkan haki ini, mendaftarkan. Iya, betul. Tapi kalau bicara proses nih, yes, ketika punya UMKM, brand apapun itu, baik itu kuliner atau makanan, proses daftar haki ini ribet nggak sih sekarang? Sekarang ini sangat dipermudah dengan kemudahan yang diberikan oleh Dirjen KI ya, khususnya untuk pendaftaran merek, hak cipta, terus kemudian desain industri, yaitu dengan melalui online. Online pun udah bisa sebenarnya. Online sudah bisa. Oke, ada prosedurnya. Bahkan untuk hak cipta sendiri bisa selesai hanya dalam 1 hari. Keluar itu bukan sertifikat ya, apa namanya, hasil pendaftarannya seperti itu. Untuk merek memang membutuhkan waktu lama. Tapi hak cipta tadi bisa. Tapi ya, kalau merek agak lama. Iya, seperti itu. Mahal nggak? Mahal untuk UKM. Diberikan harga spesial. Jadi ada subsidi gitu? Iya, subsidi. Jadi PNBP-nya untuk UKM itu lebih rendah dibandingkan PNBP umum. Seperti itu. Jadi UMKM ada keringanan. That's right. Makanya pemerintah sangat mendorong sekali UKM ini bergerak untuk mendaftarkan kekayaan intelektual. Ya, agar UMKM tadi mereka bisa mengamankan kalau mereka punya produk. Tapi ini Bang Agung, UMKM kan, menengah kecil gitu kan. Ini kan banyak orang yang ngerasa ketika mereka masih punya usaha levelnya mungkin masih UMKM, ngapain haki nanti aja deh, gitu ya. Apakah kapan kita harus merasa bahwa secepatnya harus punya haki, atau ketika kita udah established, banyak yang mungkin ngerasa nunggu dulu nanti aja. Kalau dari sudut pandang Bang Agung? Ya, kalau dari sudut pandang praktis ya, yang saya alami, beberapa klien juga mengalami ya kan, misalkan sudahlah saya daftarin nanti saya jualan dulu deh, toh belum tentu laku, kan identiknya seperti itu, belum tentu laku, belum tentu sukses. Tapi suatu ketika pada saat dia mereknya produknya dia laku, pada saat mendaftarkan merek ya, kita bicara merek ya kan, ternyata udah ada yang punya. Akhirnya mau nggak mau ya dia harus mengganti nama sendiri, padahal kan mereknya namanya sudah dikenal seperti itu. Jadi memang ya, walaupun tadi kita baru merintis, tidak ada salahnya sebenarnya. Sangat-sangat saya sarankan untuk lihat, karena butuh prosesnya panjang. Dan ini kan gini, Bang Agung, bahwa UMKM ini banyak anak-anak muda ya yang mengelolanya. Nggak hanya anak muda, ibu rumah tangga. Ya, aku yakin banyak banget produk yang kita beli online itu yang manage ibu-ibu rumah tangga, orang-orang yang istilahnya baru lah, ada newbie lah dalam dunia ini. Berarti dengan kata lain, pemahaman seperti ini mereka harus paham dong bahwa nggak ada alasan menunda. Apalagi dengan proses yang gampang dan tadi murah. Iya, betul. Terjangkau. Betul. Memang kita juga mengedukasi kepada para pengusaha ya, khususnya UKM ini, bahwa dalam membuat produknya sebaiknya langsung harus daftarkan merek. Kan? Ini kalau misalkan produk ya. Bahkan jasa pun sekarang kita juga mengedukasi. Jasa. Ya kan? Orang identiknya kalau merek itu barang. Sesuatu yang ada fisiknya ya. Kalau jasa, ini lebih luas lagi. Seperti misalkan konten kreator. Ya kan, konten kreator atau musisi, ya kan, itu juga dalam membentuk suatu band, nama band tersebut biasanya didaftarkan juga. Jadi ketika ada yang pakai lagu original mereka,
bisa kita bisa kita bisa minta royalti, ya kan? Kalau misalkan bicara hak cipta, kita minta royalti. Ini kan Bang Agung sempat ngobrol tadi di awal ya. Yes. Kalau kita bicara dapilnya Solo, Jawa Tengah, ini ada katanya banyak band indie yang mereka akhirnya paham mengapa harus haki tadi, HKI. Karena aku pun pribadi sering dengar lagu-lagu Jawa. Yes. Out of nowhere dari mana saya pun nggak tahu, tapi kadang akhirnya nge-booming gitu. Oh ternyata yang nyanyiin penyanyi lokal yang banyak yang nggak kenal. Iya. Sayangnya kan kadang kalau kita bicara ini mereka nggak dapat apa-apa, tapi yang dapat misalnya penyanyi dangdut yang udah terkenal karena nyanyi lagu. Nah ini bisa dipakai? Bisa. Oke. Sangat bisa. Di Solo ada yang pernah Bang Agung tangani seperti apa? Iya. Kemarin waktu saya koordinasi dengan dengan tim dari Solo, dengan masyarakat Solo juga, beberapa menyatakan, loh kita punya 300 grup band nih, indie label, ya kan. Setiap grup band itu punya beberapa lagu, ya kan. Terus kemudian saya bilang, sudahlah kalau begitu, saya coba bantu untuk ya kan mengedukasi, ya kan. Terus kemudian untuk mendaftarkan juga, bahkan kalau bisa kita eksploitasi dalam bentuk acara, ya kan, ataupun dalam bentuk nanti masuk ke label-label resmi, ya kan, Pak. Karena intinya adalah perlindungan hak cipta itu bisa terlaksana dan bisa melindungi mereka, betul. Gitu. Karena sayang sekali karena kayak karya karya intelektual, karya seni itu kan jujur memang intangible ya. Intangible assets. Iya, tapi lagi-lagi walaupun itu nggak ada bentuk fisik, tapi kalau itu diklaim orang ya, betul. Ya sakit hatinya luar biasa. Karena nggak gampang kan Bang. Benar. Ketika kita bicara kreativitas, imajinasi. Nah ini yang berarti teman-teman musisi, konten kreator itu bisa mendaftarkan sekali haki mereka ini agar tadi punya legal seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan barang KW. Kita tahu di Indo kan banyak sekali ya. Alhamdulillah aku nggak pernah mau ori ya. Apapun mending saya pakai yang biasa aja ya. Ngapain mahal-mahal, nggak taunya palsu gitu kan. Karena pertama memang ya itu merusak ekosistemnya kita di tanah air. Kedua, value kita sebagai manusia juga bertanyakan, apa sih ngapain pakai KW gitu. Nah, kalau Bang Agung melihat produk-produk KW di tanah air dan kaitannya dengan haki, apa yang bisa kita hubungkan di sini? Sudah tentu itu akan membuat kita sadar bahwa menggunakan KW tersebut sudah termasuk juga pelanggaran. Gitu. Tidak hanya memproduksi, tapi menggunakan juga termasuk dalam pelanggaran. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang yang sudah melindungi kekayaan intelektual, itu dapat membatasi pemalsuan-pemalsuan ini terjadi. Betul. Kan? Seperti itu. Dan pastinya kalau barang palsu, hasilnya apakah sesuai dengan asli atau tidak, kualitasnya. Betul. Karena bicara dengan jelas, kalau barang palsu itu sudah tentu dia tidak akan sama kualitasnya dengan yang asli. Baik. Dan itu. Somehow kalau saya bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita bicara haki UMKM-nya punya kesadaran ini, ekosistem ekonomi kita juga dilindungi ya, Bang. Betul sekali. Akhirnya orang akan beli tadi produk lokal. Mereka juga paham dan produsen pun juga berlomba-lomba bikin produk sebaik mungkin. Iya, betul. Karena sekali. Konsumen kan nggak mungkin mau beli yang kualitasnya jelek. Yes, that's right. Nah ini kalau kita lihat memang efeknya luar biasa ya. Ketika haki dipahami UMKM, mereka berbenah. Gitu. Konsumen pun, kalau saya pribadi Bang, bukan yang ngomongnya kayak blabbering atau omong kosong ya. Kalau beli sesuatu, saya nggak akan ngelihat itu luar negeri apa dalam negeri. Tapi ketika lihat itu bagus, walaupun produk dalam negeri, kenapa enggak gitu? Pastinya. Nggak ada gengsi atau betul sekali. Ini dalam negeri dalam negeri. Ini doang satunya. Betul sekali. Ya itu ya Bang yang harus kita pahami bersama. Satu Bang mungkin sebelum kita tutup diskusi ini. Dapil 5 ya. Dapil 5 Jawa Tengah. Nantinya apa kira-kira haki juga akan yang diperjuangkan Bang Agung nantinya ketika dipercaya? Baik. Gitu ya. Khususnya untuk di Dapil 5, saya ingin meningkatkan ekonomi di sana, kan. Terus kemudian UKM juga sudah tersebar merata di sana. Terus kemudian sama dengan visi dari Perindo adalah Indonesia untuk perubahan, seperti itu. Jadi
Mudah-mudahan perkembangan haki di sana bisa disosialisasikan dengan baik, terus kemudian kesadaran bagi masyarakat untuk menggunakan barang yang resmi dan asli itu juga bisa terakomodir. Karena kalau bicara Solo, Surakarta, dan sekitarnya dari Sukoharjo, itu UMKM banyak banget. Saya kalau jangankan ke Solo, ke Jogja juga ya, macam-macam pilihan, nggak bicara makanan, pernak-pernik, baju. Jadi memang sayang kalau teman-teman kita di daerah yang punya potensi tadi, kalau hakinya nggak dilindungi. Betul. Yang saya sering ke sana tuh ada nama Serabi di jalan suatu jalan. Serabi di Solo. Ya, di Serabi. Mungkin teman-teman bisa tahu ya. Serabi Notosuman. Itu sangat-sangat terkenal di sana. Pada saat saya ke sana, saya kira hanya di satu tempat itu saja. Ternyata di sepanjang jalan Notosuman itu banyak nama serabinya. Ada Serabi Ibu Lydia, ada Serabi Handayani, ada. Pada saat saya suatu ketika ke daerah lain, ke Bandung dan bahkan ke Semarang, ya ternyata ada juga yang jual. Namanya seperti itu. Nama itu berarti kan kesadaran dari kalau tidak didaftarkan haki. Kebetulan itu didaftarkan, jadi jadi ternyata dari hak kekayaan intelektual itu akhirnya dia bisa bikin cabang dan franchise segala macam. Karena kan tadi karena ini terkenal, klaimnya bagus, takutnya digunakan orang lain. Misalnya Surabi Bang Agung, atau Juno bukan ntar di Tangerang ya. Nah, itu dia. Karena bukan punya Bang Agung. Bukan. Iya, betul. Oke. Bayangkan kalau itu dibuka di Papua, ya kan? Ya kan? Orang yang yang beli juga kadang nggak tahu kan, ini kayaknya yang di Solo nih, gitu kan? Kayak di Makassar itu terkenal Beklaf ya. Beklaf ya. Ya kan? Yang punyanya artis Irfan Hakim ya, kalau nggak salah ya. Itu dia juga punya makanan yang yang dijual ya kan menggunakan merek dia. Seperti itu. Banyak sekali sih yang sudah sadar haki, namun yang tidak sadar haki mudah-mudahan lebih baik. Lebih fokus ya. Makanya mantul nih bahasan kita singkat tapi punya isi yang luar biasa ya. Yang ini kadang nggak semua orang tahu sih. Dan ini yang sebenarnya kalau teman-teman nyari lagi lebih detail haki, tinggal Google aja ya, gimana cara daftar haki sekarang. Atau punya teman-teman yang background hukum, boleh konsultasi ya Bang langsung ya. Boleh. Bang Agung, thank you. Terima kasih kembali. Utangnya harus makan Surabi dong di Solo. Pastinya. Karena udah bilang tadi. Pastinya. Nanti kalau posko pemenangan di Solo saya buat, boleh. Harus hadir ya. Diundang nanti. Ini rekan-rekan timnya ya. Laparan semua mereka tiap hari. Baik Bang Agung, sebelum kita tutup ya, teman-teman, berkaitan dengan campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini, value yang kita bahas tadi sangat mirip ya, sama banget dengan yang namanya value yang dimiliki oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan teman-teman boleh mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh ke sini website kita, gampang banget. Dan juga untuk info segala macam boleh ke App Store dan Play Store, one click away, tinggal di scan QR-nya, ini gampang banget. This one. Dan juga terima kasih Bang Agung, sehat-sehat ya, sukses untuk Dapil 5-nya. Terima kasih. Semoga nanti mendapatkan hasil yang paling baik. Dan juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Harjuno Saputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.